Jadi kalau orang barat, motivator barat menyampaikan rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal. Ya, 3 S. Simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat. Bukan nabung. Wah, ini keliru ini. Ya. Ya benar, arti lainnya memang nabung, tapi di sini artinya berhemat. Ini saya kaget luar biasa ya, kaget luar biasa. Jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk menabung. Tunjukin dalil yang saya tahu. Yang ada cuma cadangan tunai. Itu ada dianjurkan dalam Islam, 4 bulan dianjurkan. Tapi anjuran ada uang tabung, tidak ada dalam Islam. Tunjukin sama saya kalau ada. Islam rasional banget. Kalau pengen kaya apa? Dagang. Kalau pengen kaya apa? Investasi. Tidak ada perintah untuk nabung. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ini nih. Ya, dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Nabung, coba mohon maaf ya, bunga di bank berapa? 4%, 6%. Inflasi di Indonesia berapa? 10%. Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau nggak investasi. Ya, dagang kalau nggak investasi. Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar, kasih manfaat. Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget. Ya, jadi kalau agama yang ngajar kekayaan itu Islam, sangat real, sangat konkret. Contoh, Anda punya uang 200 juta, Anda tabung, ya, Anda tabung, kena pertama inflasi, 1. Kedua, kena zakat 2,5%. 200 juta dipotong 2,5 jutanya, berapa? Sekitar 5 juta. Jadi 5 jutanya langsung dipotong. Tapi 200 juta Anda putar dalam bisnis, untungnya 20 juta, yang kena zakat itu cuma 20 jutanya. Ya, 2,5 kali 20 juta. Jadi penaltinya lebih sedikit, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar. Ya, Islam menghargai uang yang berputar. Timbang diam seperti itu aja. Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan disuruh nabung dalam Islam, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah cadangan tunai. Laki-laki baiknya menyiapkan cadangan tunai buat istrinya itu 4 bulan penafkahan. Biar istri itu tenang. Tapi kalau tiap tanggal 28 uang habis, habis. Nah, itu pasti istri deg-degan itu ya. Istri harus dibikin tenang. Ya, karena istri dia punya namanya oksitosin, ya. Oksitosin itu hormon kasih sayang, hormon rahman rahim, ya. Kalau dia tenang, itu anak beres sama dia, rumah tangga beres sama dia. Tapi kalau dia deg-degan, kacau semuanya nih. Suami lihat dia juga nggak tenang, anak lihat dia nggak tenang. Ah, rumah tangga jadinya nggak enak. Nah, biar tenang, coba lah tanya ibu-ibu, itu ya. Kalau lagi stres, ASI susah keluarnya, betul apa betul? Tapi kalau dia tenang, semuanya beres, lancar itu ASI. Saldo cukup, 12 bulan bahkan. Nah, berlian sebelah sini ada, sini ada, oke? Properti ada. Nah, udah pasti tenang tuh, nyusui pasti enak udah itu. Ya, makanya kalau mau romantis ya nggak cukup tuh romantis kasih bunga, nggak cukup. Kalau mau romantis kasih bunga sekalian tamannya dan rumahnya, itu baru romantis. Ya, wanita boleh cari nafkah, tapi tidak ada keharusan, tidak ada anjuran. Wajib tidak, sunnah tidak. Hukumnya apa? Cuma mubah. Tapi laki-laki mesti fight cari nafkah. Makanya laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Kenapa? Itu buat menafkahi ya wanita-wanita di sekitarnya, ibunya, istrinya, putri-putrinya, saudari-saudarinya. Contoh, wanita belum nikah, ya, belum nikah, dia dinafkahi oleh ayahnya, laki-laki. Sudah menikah, dinafkahi oleh suaminya, laki-laki. Bercerai atau suaminya meninggal, balik lagi penafkahan ke ayahnya atau pamannya atau saudara laki-lakinya. Itu yang seharusnya. Ini laki-laki, makanya mesti kuat uangnya. Oke? Punya anak laki-laki misalnya, setelah akhir balik bebas sudah, tidak harus dinafkahi lagi. Tapi kalau anak perempuan, sampai dia nikah kita nafkahi terus. Dia nikah usia 32 tahun, artinya kita nafkahi dia terus sampai usia 32. Ya, ternyata usia 50 tahun, suaminya meninggal, balik lagi ke ayahnya. Makanya suami dapat warisan 2 kali lipat, ya, laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Tujuannya apa? Menafkahi wanita di sekitarnya. Perempuan dapat warisan, dapat warisan, jalan-jalan ke Eropa, boleh. Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Ini uang harus dipegang ini untuk menafkahi wanita di sekitarnya itu. Maka saya bilang laki-laki mesti kuat cari uangnya, mesti sungguh-sungguh. Zaman dulu orang cari nafkah, ya, laki-laki itu sampai berburu, menombak, memanah, ya, menyelam, melompat, oke, menerkam supaya dapat nafkah, ya, supaya dapat nafkah itu. Jadi cari nafkah memang itu agak stres dikit, agak capek dikit, kadang-kadang beresiko. Nah, tapi turusannya laki-laki. Nah, wanita jangan sampai stres kayak gituan. Ya, jadi ada kata wanita cari nafkah pun bikinlah yang santai-santai, yang tenang-tenang aja. Jangan sampai stres. Kalau stres kasih ke laki-laki, kasih ke suaminya. Makanya kalau laki-laki dibanding wanita, wanita tidak harus bisa cari uang. Yang penting apa? Bisa minta uang. Itu aja. Berhemat, ini perintah buat dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Tapi lebih utama buat perempuan. Karena perempuan itu sifatnya yang menjaga. Hartanya suami, hartanya keluarga, ya, anak, itu wanita yang menjaga. Jadi berhemat lebih banyak ke perempuan. Walaupun ini tidak gampang bagi perempuan. Biarin aja. Saving, hemat 1. Sekaya apapun Anda, berapapun income Anda, tapi nggak bisa saving, nggak bisa hemat, nggak bakal kaya. Nggak bakal kaya. Ya, karena bocor terus dia. Bocor terus. Yang kedua selling. Makanya orang kalau tidak suka selling, pasti hidupnya gitu-gitu aja.
Kalau pengen perubahan, suka dengan selling, suka dengan dunia penjualan. Nah, saving itu ngerem. Selling itu ngegas. Dua-duanya mesti ada. Yang cilaka rumah tangga, selling nggak ada, saving nggak ada, kolaps itu pasti. Pasti ngutang aja hobinya juga. Ya? Dia nggak suka jualan, nggak suka nabung. Ya sudah, mau ngapain coba? Harusnya apa? Suka jualan, dapat untung, dapat profit, dapat komisi. Ini yang di saving. Nah, terjadilah selisihnya. Selisihnya diapain? Dijadikan shelter. Apa itu shelter? Tempat kita bernaung. Apartemen, rumah, ruko, apa saja. Ya, tempat kita bernaung. 3S rumus kaya cuma ini. Cuma ini, cuma ini, cuma ini. Ya. Kalau orang barat mengatakan ini, tapi kalau kita tambah lagi ya, bersedekah, berbakti sama orang tua, oke, duha ya, dan macam-macam. Nah, itu rezeki juga. Tapi kalau orang barat, motivator barat cuma nyampaikan 3 hal ini saja kalau Anda pengen kaya. 3 ini saja, nggak banyak-banyak. Saving, selling, shelter, cukup, kaya sudah. Nah, kalau orang nggak bisa jualan, nggak mau jualan, apa yang mau di saving coba? Uang-uangnya nggak ada, apa yang mau dihemat? Makanya ini mesti jalan sinkron semuanya. Sip? Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi ya, tidak ada lagi potongan muka-muka cicilan, udah nggak ada lagi. Ya. Rumah itu ya, yang dianjurkan sama Nabi, itu ada, jadi gini, kalau Nabi rumahnya kecil, karena dia tinggal sama Aisyah. Tapi rumah yang dianjurkan buat kita, ada kamar buat pasangan suami istri, ada kamar buat anak laki-laki, ada kamar buat anak perempuan, ada kamar buat pembantu. Tidak boleh Anda tidur sama pembantu. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan, repot. Oke? Nah, 4 kamar wajib. Disunahkan 1 kamar apa? Buat tamu. Ya, 5 kamar. Jadi kalau rumahnya masih tipe 21 itu kurang islami itu, ya. Ganti aja sudah ya. Pindah aja sudah, amin, ya. Jadi itu soal rumah. Soal perumahan, kata Umar, ya, jalan paling kecil kalau konversi zaman sekarang itu 3,5 meter. Jadi Umar sudah berpikir buat 1000 tahun ke depan. Kalau zaman dulu onta 1 meter juga muat. Tapi ini buat peradaban. Jalan paling kecil 3,5 meter. Itu Umar bilang itu. Jadi bangun perumahan pun nggak boleh sempit-sempit jalannya itu. Ya. Karena kalau jalannya kecil itu orang nggak bisa masuk. Jadi teman-teman yang rumahnya masih di gang itu, ya, itu kurang islami juga tuh. Ganti aja udah, ya. Amin. Beneran. Anda pergilah ya, keluar dari Indonesia. Tidak ada perumahan tuh pakai gang tuh nggak ada. Carilah di Malaysia ada nggak? Nggak ada. Di Australia ada nggak? Nggak ada. Di Singapura nggak ada. New Zealand nggak ada. Semua nggak ada, tau nggak? Karena kalau gang itu tidak manusiawi, tamu nggak bisa masuk, pemadam kebakaran nggak bisa masuk, tau nggak? Ya, jadi tidak manusiawi, tidak islami itu. Jadi nggak usah tersinggung, ganti aja, ganti, ya. 2019 ganti properti, ya. Nah, kendaraan. Nabi itu bajunya sederhana, alas tidur sederhana, makanan dia kasih orang dianya puasa, itu Nabi. Tapi namanya kendaraan penting buat perjalanan, buat perjuangan. Nggak mau kendaraan biasa-biasa aja. Ontanya Al-Qaswa, onta terbaik. Ya, jadi kalau zaman sekarang tuh minimal CR-V, Pajero, Fortuner itu minimal. Nggak ada tuh yang nama-nama hewan itu nggak ada. Kan ada tuh yang nama-nama hewan. Ya, kancil, kuda, kijang itu nggak ada yang kayak gitu. Ya. Jadi kalau mau nama hewan pun cari hewan yang keren. Jaguar, itu boleh ya. Kalau yang tadi itu hewan herbivora semua, itu dimakan sama jaguar itu, ya. Ganti aja, ya. Kalau teman-teman penasaran, benar nggak Nabi itu kaya atau tidak? Nanti pergi ke Museum Topkapi di Turki. Itu ada pedangnya Nabi berbalut emas dan berlian. Anda lihat, dan pedangnya bukan satu. Pedangnya bukan satu. Siapa bilang Nabi ini miskin? Lihat pakai mata Anda ya. Pedangnya Nabi berbalut emas dan berlian. Adalah benar Nabi makanannya sederhana, alas tidurnya sederhana, oke? Bajunya sederhana. Tapi ini pedang perlu buat perjuangan. Dia cari yang terbaik, membangkitkan semangat tim, betul? Coba pedangnya karatan, KW lagi, lah, bubar itu, bubar orang langsung udah, ya. Nah, untuk sesuatu yang penting, beliau cari yang terbaik. Baju perangnya yang terbaik, nggak mau sembarangan. Made in China, KW gitu nggak bisa, ntar tembus, ntar malah masalah ini. Beliau pakai yang terbaik, ya, sampai seperti itu. Jadi ada porsinya. Kadang-kadang memang itu perlu, ya udah beli aja, walaupun sedikit mahal, nggak apa-apa. Misalnya handphone, buat foto-foto penting, ya. Bukan kita eksis, narsis, bukan. Untuk promosi soalnya. Cari handphone yang bagus, udah beli aja. Kalau handphone murah-murah itu, kadang-kadang orang ganteng, di foto pun nggak jadi ganteng jadinya itu. Burem-burem, butek kayak gitu jadinya, ya. Foto kan harusnya bokeh sebagian, ini nggak bokeh semuanya gitu kan, burem semua, gitu. Nah, jadi kalau niatnya untuk teknis, ya, memudahkan promosi, memudahkan penjualan, boleh, saya bilang nggak boleh. Jadi harta tidak mengubah seseorang, hanya memperbesar sifat dasar seseorang. Ya, jadi insya Allah kaya boleh, ini rumusnya. Saving, selling, shelter.